الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: Ini sesungguhnya aku melihat fi Injil Isa alaihi salatu wassalam, di dalam kitab Injilnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Isinya adalah min sa'ati ayyuda'a, sejak saat diletakkan al-mayyitu mayyit, alal jinazati, atas keranda, ila ayyuda'a, sampai dia diletakkan ala syafiril qabri, di tepiannya kubur. Yas'alu Allah subhanahu wa yas'alu, bertanya Allah bi'azamatihi, dengan keagungan Allah, minhu, dari mayit tersebut, arba'ina su'alan, 40 pertanyaan. Awaluha, permulaannya pertanyaan itu adalah yaqulu, Allah berfirman, abdi, wahai hambaku, taharta, engkau menghiasi, membersihkan, mangzaral khalqi, pandangannya makhluk, sinina, bertahun-tahun. Wa ma taharta, dan engkau tidak membersihkan, mangzari, pandanganku, sa'atan, sedetik pun. Wa kulla yaumin, dan di dalam setiap hari, yang zuru, Allah subhanahu wa ta'ala melihat, fi qalbika, di dalam hati engkau. Yaqulu, Allah berfirman, ma, apa, tasna'u, yang engkau buat, wahai makhluk, li ghairi, untuk selainku. Wa anta, sedangkan engkau, mahfufun, diliputi, bi khairi, dengan kebaikan-kebaikan dariku. Ama anta, adapun engkau, fa'asammu, maka sungguh engkau ini adalah orang yang tuli, la tasma'u, engkau tidak mendengarkan. Jadi diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bahwasannya manusia ini ketika meninggal dunia, kemudian dia dimandikan, maka manusia itu semenjak dia diletakkan alal jinazah, bukan janazah, alal jinazah, sejak dia diletakkan di keranda sampai dia mau masuk di kuburnya, baru dari rumah sampai kubur, yaitu ya kira-kira cuman beberapa jam saja. Yas'alullah bi'azamatihi minhu arba'ina su'ala. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada hamba itu, ngurus hamba itu, paling sedikitnya ditanya mengenai 40 pertanyaan. Ini belum masuk kubur nih. Ini baru perjalanan dari rumah sampai kuburan saja sudah ada 40 pertanyaan. Nah, kira-kira kita bisa nggak jawab 40 itu? Awaluha, pertanyaan tersebut permulaannya adalah ya ibadi, wahai hambaku, taharta mangzaral khalqi,
engkau ini telah membersihkan pandangan makhluk-makhlukku terhadap dirimu. Engkau membersihkannya dengan menjaga penampilan. Pecinya cari peci yang bagus, yang mahal. Peci mana? Peci Oman, peci Arab, peci mana namanya? Bugis, mahal itu. Pecinya cari peci yang bagus. Jubahnya cari jubah yang serasi. Nanti jubahnya, pecinya, sarungnya, sak sendalnya, sak jam tangannya serasi semua. Itu namanya taharta mangdharal khalqi. Engkau melakukan semua itu supaya engkau itu tampak indah di depan makhlukku. Engkau selalu tampil menawan, membersihkan pandangan makhluk bertahun-tahun. Kalau yang punya harta, ya dia membersihkan pandangan makhluk dengan melengkapi tubuhnya, melengkapi dirinya dengan kemewahan-kemewahan. Pakai jubah bagus, baju bagus, jam bagus, motor bagus, mobil bagus. Itu termasuk dari tadhiru mangdharil khalq. Membersihkan diri dari pandangan makhluk supaya tampak indah. Ada juga orang itu membersihkan pandangan makhluk dengan apa? Dengan memperbanyak ilmu yang macam-macam. Ini bukan untuk melemahkan belajar ilmu, tidak. Ini kan masih ada hubungannya dengan keterangan kemarin. Imam Ghazali beliau mengatakan ayyu syai'in hasilun laka min tahsili ilmil kalam wal khilaf wad dawawin wal ash'ar wal nujum wal arud wal nahwi wal sarfi ghairu tadyi'il umri. Hei manusia, kamu itu ngaji dengan berbagai macam kitab, ngaji ini, ngaji itu, usul fikihnya diperdalam, mantiknya diperdalam, rad wahabinya diperdalam, ilmu kalamnya diperdalam, khilaf diperdalam. Tujuanmu itu apa? Jangan-jangan tujuanmu adalah tathiru mangdharil khalqi. Biar dianggap alim oleh makhluk. Sinina bertahun-tahun engkau menghabiskan umurmu hanya untuk tampil menawan di hadapan manusia. Wa ma tahharta mangdhari, dan engkau sampai lupa membersihkan dirimu dari pandanganku. Sedetik pun tidak ada usaha darimu untuk membersihkan dirimu dari pandanganku. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu enggak lihat bentukmu ganteng apa cantik, jelek, hitam, kuning, mancung, pesek, gemuk, kurus. Allah tidak lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat itu hatinya. Salahnya kita pada hari ini adalah hari-hari kita ini memikirkan suar. Bagaimana tampil cantik, bagaimana tampil ganteng. Jangan sampai ada satu jerawat pun yang tumbuh di muka saya. Biar glowing bagaimana. Suntik salmon. Kemudian suntik pemutih. Diamplas mukanya biar selicin. Selicin apa? Aspal teranggil. Itu namanya sibuk dengan suar. Wa amwalikum. Allah itu enggak lihat bentuk kita, enggak lihat muka kita, enggak lihat harta kita. Tapi hari-hari kita ini sibuk penampilan, sibuk harta. Gimana kendaraannya? Cari yang bagus, biar enggak kelihatan miskin. Walaupun isinya akhirnya kreditan, enggak penting. Pokoknya yang penting kelihatan kaya. Walakin yang zuru ila qulubikum, yang Allah lihat hati. Hati enggak pernah kita perhatikan. Saya sholatnya ini udah ikhlas apa belum? Saya ngaji saya ini udah ikhlas apa belum? Saya ngapalkan Quran, ngelancarkan Quran. Ini supaya biar dibilang kubro dan lancar Qurannya, atau biar mendapatkan ridha Allah. Wa ma taharta mangdhari. Hati yang selalu dipandang oleh Allah, justru kita tidak pernah
merapikan. Kita tidak pernah berusaha hati kita tampil menawan di sisi Allah. Kita tidak berusaha menghiasi hati kita dengan perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah. Menghiasi dengan syukur, menghiasi dengan sabar, menghiasi dengan tawakal, menghiasi dengan khauf war raja, menghiasi dengan mahabbatullah, menghiasi dengan al-unsu billah, menghiasi dengan zikrul maut. Nah, ini termasuk hiasan-hiasan di dalam hati yang akan selalu dilihat oleh Allah. Nah, hiasan hati enggak pernah kita pikirkan. Hiasan zahir yang hanya dilihat oleh makhluk, justru kita malah menghabiskan waktu kita untuk itu. Nah, kira-kira orang seperti itu rugi apa tidak? Rugi. Maka kita ini yang terpenting adalah bagaimana memperbaiki hati kita. Ikhlasnya diperbaiki, tawaduknya diperbaiki. Bagaimana cinta kepada dunianya dihilangkan, cinta kepada kehormatan dihilangkan. Hiasi diri kita dengan selalu malu kepada Allah. Hiasi diri kita dengan selalu merasa diawasi oleh Allah. Hiasi diri kita dengan selalu sowan kepada Allah. Hiasi diri kita dengan 24 jam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullah fi kulli ahyanih, 24 jam beliau selalu ingat pada Allah. Inilah yang harus kita usahakan. Memang amalan hati itu enggak dilihat oleh manusia. Sehingga orang yang sibuk memperbaiki hatinya ya kadang-kadang tidak menjadi orang terkenal, tidak menjadi orang terpandang. Ya sepertinya orang biasa gitu aja. Tetapi pandangan manusia kan gak penting untuk kita. Yang paling penting itu pandangan siapa? Pandangan Allah. Yang nilai itu Allah. Yang akan memberi itu Allah. Yang akan menyiksa juga Allah, bukan manusia. Jadi untuk apa kita ini sibuk mensucikan pandangan manusia untuk kita? Demi menjaga nama baik kita di hadapan masyarakat, Pak. Nama baik di hadapan masyarakat. Yang penting itu nama baik di hadapan Allah itu gimana gitu loh. Karena ketika seorang manusia ini sudah sampai akhirat, apa ada manusia bisa bantu kita? Enggak ada. Manusia bisa nolong kita? Enggak ada. Orang-orang yang muji kita, ngasih nge-like di Instagram, subscribe YouTube kita, itu apa terus memberi syafaat, narik ke surga? Kan tidak. Yang menyelamatkan kita Allah, yang mengeluarkan dari neraka juga Allah, yang memasukkan surga siapa? Tapi justru malah pandangan Allah tidak pernah kita perhatikan. Inilah kerugian kita pada hari ini. Wa kulla yaumin yanzuru fi qalbik. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala ini selalu memantau hati kita. Dan Allah mengatakan, "Ma tasna'u li ghairi," hai manusia. Apa yang kamu lakukan itu? Kok enggak ada yang ikhlas toh? Salatmu karena makhluk, ngajimu karena makhluk, wiridanmu karena makhluk, dakwahmu karena makhluk. Maumu tuh gimana maumu itu? Wa anta makhfufun bi khairi. Kamu itu adalah makhluk yang diliputi dengan kebaikan dari Allah. Mata bisa berkedip, telinga bisa mendengar, otak bisa berpikir, paru-paru bisa memompa udara, jantung bisa berdenyut, badan bisa bergerak, badan sehat, bisa tidur nyenyak, bisa melek, bisa kuat ngapa-ngapain. Dari siapa itu? Dan 100% dari Allah. Kemudian engkau berbuat sesuatu tidak karena Allah itu bagaimana? Ama anta fa'asam la tasma'. Maka Allah mengatakan, hei manusia, kamu itu betul-betul tuli, gak dengar apapun. Allahu Akbar. Inilah risiko bahayanya orang itu tidak ikhlas. Risiko bahayanya orang tidak berusaha membersihkan pandangan Allah kepada dia. Akhirnya apa? Akhirnya di dunia mungkin dia menjadi manusia terkenal. Mungkin menjadi manusia yang terhormat. Tapi di sisi Allah tidak ada harganya. Tidak ada gunanya. Neraka yang sangat lama. Na'udzubillah.
Maka kita ini sekarang di samping amal, ngaji wiridan dakwah, kita juga harus belajar ikhlas. Insyaallah ya. Ikhlas dalam ngaji, ikhlas dalam berdakwah, ikhlas dalam zikir. Gimana caranya, Pak? Gampang. Supaya orang itu bisa ikhlas, keluarkan dulu makhluk dari hatimu. Selagi kita masih punya pemahaman makhluk itu ada, makhluk bisa bergerak tanpa izin Allah, bisa memuji tanpa izin Allah, bisa murka tanpa izin Allah, maka Anda selamanya nggak akan bisa ikhlas. Rasa murni karena Allah itu timbul dari hati yang sudah tidak ada makhluknya. Hati yang dikuasai oleh keagungan Allah, itulah hati yang bisa ikhlas. Selagi ayah kita masih ada di hati kita, ibu kita masih ada, pandangan manusia, pandangan teman, pujian teman, cacian teman, itu masih kita anggap ada. Ya terus, amalan kita selalu ada campurannya. Sholat karena Allah, biar sholat karena Allah, campur, biar dianggap orang soleh. Dakwah karena Allah, campur supaya dianggap orang lama. Zikir karena Allah, campur supaya dianggap orang yang dekat kepada Allah. Ngaji karena Allah, dicampur biar dianggap pintar oleh manusia. Ya, jadi orang itu kalau belum menafikan makhluk secara totalitas, dia tidak akan pernah bisa ikhlas. Dia tidak akan bisa murni karena Allah. Maka kita banyak doa kepada Allah. Semoga Allah mengeluarkan makhluk-makhluk ini dari hati kita. Supaya amal kita ini menjadi amal yang murni karena Allah. Al-Fatihah.